Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Sampai 2380. Tan Yun tetap di tempatnya, air mata jatuh di pipinya yang tampan. Tan Yun tidak mengejarnya. Dia sangat bingung. Dia hanya tahu bahwa kakeknya telah mati dan Raja Iblis yang lama telah mati di masa lalu, tetapi dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak kebencian di antara mereka. Tan Yun, kan, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, kata Raja Iblis. Iblis besar, tolong bicara. Tan Yun memeluk tinjunya. Apa yang dikatakan Raja Iblis Agung selanjutnya sangat menggugah pikiran. Dia berkata, tidak ada di dunia ini yang sepenuhnya benar atau salah. Dari sudut pandang manusia Anda, lebih dari 90 juta tahun yang lalu, ayah saya memimpin setan untuk menyerang wilayah manusia. Ini semua jahat. Kita harus dibunuh oleh Protos kuno abadi Anda. Tapi pernahkah kamu memikirkan sebuah masalah? Apakah itu keluarga iblis, manusia atau ras lain? Hanya ada satu rumah, yaitu alam semesta. Dunia leluhur tertinggi bukan hanya rumah manusia, tetapi juga rumah keluarga iblis kami. Mengapa kalian manusia menikmati sumber daya yang kaya, dan kami para iblis harus tinggal di alam jahat dan menjalani kehidupan yang gelap? Saat kami lemah, di masa lalu, kalian manusia membantai keluarga iblis kami dengan sembarangan atas nama pemusnahan, memaksa kami masuk ke wilayah iblis-iblis. Tetapi ketika kami kuat dan ingin meninggalkan wilayah iblis-iblis dan kembali ke kampung halaman kami, kakekmu dan orang-orangmu membantai kami lagi. Tan Yun, saya pikir Anda akan menjadi raja umat manusia di masa depan. Saya dengan tulus meminta Anda untuk memikirkan apakah ada benar atau salah antara setan dan manusia. Tan Yun, saya mengingatkan Anda bahwa hati semua kelompok etnis adalah yang paling mengerikan. Juga, kamu harus mengerti bahwa di zaman kuno, ketika Protos kuno abadimu tidak kuat, bukan kamu manusia yang memerintah dunia leluhur tertinggi, tetapi keluarga iblisku. Untuk lebih jelasnya, penguasa dunia leluhur tertinggi sejak zaman kuno adalah keluarga iblis. Lebih dari 100 juta tahun yang lalu, Protos kuno yang abadi mulai bangkit dengan kuat, menduduki area keluarga iblis, dan akhirnya mengantar kami ke wilayah laut keluarga iblis. Pada saat itu, leluhurmu dan leluhurku sepakat bahwa wilayah laut iblis akan menjadi rumah keluarga iblis mulai sekarang, dan manusia tidak diizinkan masuk ke dalamnya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Manusia mengkhianati iman mereka dan ingin mendapatkan sumber daya budidaya di wilayah laut iblis. Mereka memprovokasi sebuah insiden. Keluarga iblis saya membunuh orang. Saat itu, kakekmu fokus pada kepentingan manusia, tetapi melupakan kesepakatan sebelumnya. Dia lupa bahwa wilayah laut iblis adalah rumah keluarga iblisku. Dia memimpin Protos kuno abadi untuk membantai rumah wilayah laut iblisku. Tan Yun, kamu berdiri dalam posisi yang adil. Tanyakan pada dirimu sendiri apakah ayahku yang salah atau kakekmu yang salah. Mendengarkan kata-kata iblis besar, pada saat ini, Tan Yun tidak memiliki keberanian untuk pertama kalinya. Selain itu, Protos kuno yang abadi adalah perwujudan keadilan. Untuk pertama kalinya, Tan Yun merasa sedikit bersalah. Maaf, saya tidak tahu asal-usul kebencian antara Protos kuno abadi dan klan iblis. Tan Yun berkata dengan tulus, jika apa yang kamu katakan itu benar, aku mengakui bahwa kakekku salah. Saya dapat menjamin bahwa jika suatu hari saya memerintah umat manusia, saya akan memberi Anda jawaban yang adil dan adil. Raja Iblis yang hebat mengangguk, saya senang Anda bisa mengatakan itu. Saya akan menunggu hari ketika Anda mendominasi umat manusia dan pergi. Setelah itu, iblis besar memimpin lebih dari 6 juta iblis menghilang di ujung langit. Setelah Raja Iblis besar pergi, kata-katanya terus melayang di benak Tan Yun. Zizi, apakah yang dikatakan Master Iblis Agung itu benar? Tan Yun memandang Fang Zizi ke samping, dengan sedikit kebingungan di matanya. Itu benar. Fang Zizi mengangguk. Di masa lalu yang jauh, manusia diperbudak oleh setan. Namun, sebelum itu, kami tidak tahu apakah manusia diperbudak oleh setan, karena itu sudah lama sekali. Saat itu, manusia sudah lama tiada. Faktanya, iblis besar itu benar. Kejahatan di dunia bukanlah iblis atau binatang buas, tetapi hati manusia. Tan Yuncang menghela nafas dan mengulangi 6 kata,
kejahatan adalah hati rakyat. Sesaat kemudian, semangat Tan Yun menyala. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Fang Zixi bertanya pada alisnya. Tan Yun melemparkan suaranya ke tanah dan berkata, saya ingin menyatukan 4 benua, mengontrol kekuatan politik, mengatur sistem, dan membiarkan umat manusia hidup berdampingan secara damai dengan banyak ras. Iblis besar itu benar. Dunia ini bukan manusia. Dunia leluhur tertinggi adalah rumah bersama dari banyak ras. Kami tidak memenuhi syarat untuk membunuh ras lain karena mereka memiliki hak untuk hidup. Fang Zixi tersenyum, kamu benar, aku setuju. Kemudian, senyum Fang Zixi menghilang dan alisnya menegang. Bagaimana kamu berencana untuk berurusan dengan hubungan dengan Yunxi? Apakah kamu benar-benar ingin putus dengannya? Tidak, tentu saja tidak. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan matanya tegas. Ketika saya menyatukan 4 benua. Kalau begitu, aku akan pergi denganmu. Fang Zixi tersenyum dan menatap para dewa yang tidak bisa berlutut. Apa yang harus mereka lakukan? Aku punya caraku sendiri. Tan Yun berkata, menatap para dewa, saya tidak peduli jika Anda benar-benar tunduk pada protos kuno abadi saya. Yang saya inginkan adalah semua orang mematuhi perintah. Bisakah Anda melakukannya? Laporkan kembali ke tuanmu, kami bisa melakukannya. Para dewa berbicara dengan satu suara, dan suara itu mengguncang langit. Kemudian semua orang melihat ke atas dan melihat saya. Mereka yang tidak mematuhi perintah akan dibunuh. Ketika suara Tan Yun terdengar, para dewa mendongak dan menatap Tan Yun. Murid Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh. Segera, para dewa tampak kusam. Mereka yang berpartisipasi dalam pembantaian protos kuno abadi saya menonjol dari tim. Ketika suara Tan Yun terdengar seperti mantra sihir, ribuan orang bangkit dan keluar dari tim. Di antara ribuan orang, ada lusinan pemimpin tingkat tinggi dari Sekte Dewa yang bahagia, dan sisanya adalah yang kuat di wilayah Dewa Nanzu, wilayah Dao Huang, wilayah Daodi, dan wilayah Daosu. Mati. Suara acuh tak acuh Tan Yun berkata, kekuatan leluhur yang besar dilepaskan dari dirinya sendiri dan menelan ribuan orang. Segera, ribuan orang berubah menjadi kabut darah dan tidak ada tulang. Tan Yun berkata lagi, di antara kamu, mereka yang ingin menanggungnya sementara dan membunuhku di masa depan keluar. Tak lama kemudian, puluhan ribu orang bangkit dengan tatapan kusam dan keluar dari tim, yang dengan mudah dibunuh oleh Tan Yun. Selanjutnya, Tan Yun mengangkat murid surgawi Hongmeng. Setelah mereka sadar kembali, mereka melihat tubuh di depan dan tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang semua orang di alam leluhur Tao terdaftar. Perintah Tan Yun. Itu tuannya. Dengan suara hormat, 20 leluhur Tao yang kuat melangkah keluar. Di antara mereka, ada 3 orang dengan alam tertinggi, semuanya adalah 8 alam leluhur Tao. Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hongmeng lagi, mengendalikan 3 orang di depan orang-orang, dan bertanya, siapa kalian bertiga dari protos kuno yang abadi? 2 dari mereka tidak berbicara. Yang lain, yang berusia sekitar 90 tahun, tampak kusam dan berkata, sudah. Asal apa? Tanya Tan Yun. Orang tua itu tampak kusam dan berkata, keluarga Suge kami adalah salah satu dari 3 keluarga besar di wilayah ilahi Nanzu 90 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, keluarga Suge kami selalu setia kepada protos kuno yang abadi, tetapi kemudian, protos kuno yang abadi dihancurkan, ayah saya terlibat dan dieksekusi oleh Kaisar Antartika. Seluruh keluarga kami diasingkan, jadi saya hidup tanpa nama. Tan Yun mengangguk, melegakan murid surgawi Hongmeng dan bertanya, siapa namamu? Laporkan kembali ke tuannya. Bawahanku dipanggil Wu Hui Panjang. Tan Yun tersenyum dan berkata, tidak menyesal, apakah Anda memiliki pengalaman manajemen? Long Wu Hui dengan jujur berkata, bawahanku tahu sedikit. Sekarang Zongmen peringkat pertama dalam domain Dewa Nanzu didirikan oleh bawahanku. Bagus, sangat bagus. Tan Yun berkata lagi, sekarang ada orang yang lebih kuat darimu di kota leluhur Nanzu dan istana Nanzu. Seharusnya tidak ada lagi, kata Long Wu Hui. Tan Yun menatap naga tanpa penyesalan dan berkata, Suge tanpa penyesalan, dengarkan segelnya. Tubuh tua itu gemetar dan berkata dengan tidak percaya, Tuan, bagaimana Anda tahu nama keluarga Anda? Pada saat ini,
para dewa di belakang naga tanpa penyesalan tertawa satu demi satu. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Itu tuannya." Suge bingung, tanpa penyesalan, menekuk lututnya dan berlutut. Selanjutnya, kata-kata Tan Yun membuat Suge menyesal seolah-olah dia sedang bermimpi. Tan Yun menatap para dewa, dan suara lang-lang bergema di langit dan bumi. Mulai sekarang, Suge Wuhui adalah penguasa wilayah ilahi Nanzu dan penguasa Nanzu. Seluruh wilayah selatan berada di bawah kendali Suge Wuhui. Jika seseorang menolak, tidak ada amnesti. Terima kasih Tuan. Suge Wuhui bersujud dan berteriak, dengan kegembiraan yang tak terkendali dalam suaranya. Suge Wuhui bersumpah bahwa mulai sekarang, dia akan bersumpah untuk setia kepada tuannya sampai mati dan akan mengelola wilayah ilahi Nanzu dengan baik. Sehat. Tan Yun mengangguk puas, bangun. Terima kasih Tuan. Setelah Suge bangkit tanpa penyesalan, para dewa di belakangnya berlutut satu demi satu, bawahan bersujud kepada tuannya. Tuan Antartika memandang para dewa dan berkata, "Mulai sekarang, Anda akan mengikuti Tuhan sampai mati bersama Tuan kita, oke?" Saya mengerti. Para dewa berbicara dengan satu suara, dan suara itu mengguncang langit. Kemudian, dipandu oleh pemimpin Nanzu yang terhormat, Tan Yun dan Fang Zixi memasuki kota leluhur Nanzu. Para dewa di kota tahu bahwa para dewa di Nanzu telah berubah lagi. Hari ini, tuannya adalah Tan Yun, protos kuno yang abadi. Tan Yun dan Fang Zixi melintasi kota, dan semua orang berlutut satu demi satu. Dengan cara ini, Tan Yun dan yang lainnya kembali ke Istana Nanzu. Di Istana Nanzu, Tan Yun duduk di kursi naga, dan di bawahnya berdiri para Master Nanzu dan yang lainnya. Tan Yun memandang penguasa Nanzu dan berkata, "Sekarang Kaisar Agung Huyanzang dan Shizu telah meninggal. Sebagai penguasa Nanzu, apakah Anda tahu bagaimana menangani urusan pemerintahan Nanzu?" Tuan Nanzu berpikir sedikit. Pertama, bawahan saya akan memberitahu seluruh Nanzu bahwa bawahan mereka adalah penguasa Nanzu dan bahwa Anda adalah penguasa Nanzu. Kedua, bagi mereka yang menolak untuk menerima atau melawan, bawahannya akan bersikap sopan di hadapan para prajurit dan membuat keputusan sendiri. Tan Yun bertanya, "Apa upacara pertama dan prajurit kedua?" Tuan Nanzu berkata, "Upacara pertama adalah untuk memberitahu semua penguasa kota dari dinasti leluhur Nanzu dan para pemimpin semua kekuatan di wilayah ilahi Nanzu untuk datang ke dinasti leluhur Nanzu. Mereka yang tidak datang, atau mereka yang tidak setuju, akan dibunuh, dan kemudian tentara dinasti leluhur akan dikerahkan untuk sepenuhnya mencabut pasukan pemberontak." Tidak buruk. Tan Yun tersenyum puas. Lalu dia berkata, "Itu tuannya." Tuan Nanzu berkata lagi, "Ketiga, demi asuransi, bawahannya akan mengatur orang kepercayaan untuk pergi ke berbagai pasukan untuk berjaga-jaga." Keempat. Pada saat berikutnya, penguasa Antartika berbicara tentang lebih dari selusin hal. Sangat bagus. Tan Yun memandang Tuan Nanzu dan berkata, "Apa yang kamu katakan sangat bagus. Aku akan mengirimimu pesan hari ini. Kamu harus mengingatnya." "Tuan, tolong bicara." Tuan Selatan membungkuk. Tan Yun berkata-kata demi kata, "Lakukan apa yang kamu katakan." Tuan Nanzu melihat ke kanan dan berkata, "Ini tuannya." Tan Yun melambaikan tangannya kepada para dewa dan berkata, "Yang lain mundur. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan penguasa Nanzu." Itu tuannya, dan bawahannya berhenti. Setelah orang-orang kuat itu pergi, Tan Yun memandang penguasa Nanzu dan berkata, "Selanjutnya, saya akan menyerang Beizu dan Dongzu, jadi saya tidak akan tinggal di Nanzu. Kalau tidak ada kecelakaan. Jadi, sementara itu, Nanzu akan diserahkan kepadamu." Mendengar pidato itu, Tuan Nanzu tampak bersemangat dan berkata, "Bawahan saya mengucapkan selamat kepada tuannya atas kepulangannya yang penuh kemenangan terlebih dahulu." "Yah," kata Tan Yun, "ketika aku menyerang dua benua, jika musuh menyerang alam dewa Nanzu, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan?" "Bawahanku akan membunuh musuh," teriak Tuan Nanzu. "Tidak." Tan Yun menggelengkan kepalanya. "Tidak." Tuan Nanzu menggelengkan kepalanya dengan bingung. "Bawahanku bodoh. Apa maksud tuannya?" Tan Yun berkata, "Ingat, jika musuh yang lebih kuat darimu menyerang, kamu akan bersembunyi di kota leluhur Nanzu. Saya khawatir ketika saya menyerang Dongzu atau Beizu,
salah satu benua akan menyerang Nanzhou dan Sisu. Tuan Nanzhou berkata dengan cemas, tetapi Tuan, jika Kaisar Dongzhou dan penguasa Dongzhou Shenzong datang untuk menyerang Nanzhou, Anda tidak dapat mempertahankan kota leluhur Nanzhou tanpa bawahan Anda. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selanjutnya, saya akan mengatur susunan perlindungan kota besar ke tingkat Gaodaozhou untuk kota leluhur Nanzhou dan kota leluhur Sisu. Bahkan yang kuat di wilayah Gaodaozhou tidak akan rusak untuk waktu yang lama. Mendengar pidato itu, Tuan Nanzhou sangat bersemangat. Itu benar-benar hebat. Tuan, Anda dan istri Anda istirahat dulu. Bawahan saya akan menyiapkan makan malam. Tanpa menunggu kata-kata Fang Zixi, Tan Yun memeluknya dan tersenyum pada Tuan Nanzhou, tepatnya, dia adalah calon istriku. Iya, kata penguasa Antartika sambil tersenyum, bawahanku akan bersiap sekarang. Tidak dibutuhkan. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, Anda harus segera mengirim pesanan untuk menambang 36.000 keping batu dengan ketebalan 10.000 kaki dan tinggi 1 juta kaki. Saya ingin mengatur susunan. Itu tuannya. Setelah penguasa Nanzhou mengambil alih komando, dia melangkah keluar dari aula dan pergi. Tan Yun mempersembahkan korban ke Menara Panjun, dan semua wanita keluar satu demi satu. Suamiku, apa rencanamu selanjutnya? Sen Subing bertanya. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, setelah kita mengatur parit kota leluhur Nanzhou, kita akan segera kembali ke wilayah ilahi Sisu dan mengambil kendali wilayah ilahi Sisu. Lalu, kita menyerang wilayah ilahi Beizu, atau wilayah ilahi Dongsu. Fang Zixi mengepalkan tinjunya dan menunjukkan kebencian tak berujung di matanya yang indah. Dia sangat ingin membalas dendam sesegera mungkin. Zixi, Tan Yun berbisik, aku ingin berdiskusi denganmu dan menyerang Dongzhou Senyu terlebih dahulu. Seperti yang Anda tahu, Su Bing dan Yu Yan telah berada di alam leluhur yang tinggi selama ribuan tahun. Tetapi hingga sekarang, mereka tidak dapat muncul di hadapan publik secara terbuka, karena penguasa Dongzhou Shenzong Fuchasu dan Kaisar Dongzhou tahu bahwa mereka berasal dari alam semesta yang lebih rendah. Begitu mereka muncul sekarang dan diberitahu oleh Kaisar Agung Dongzhou dan Fuchasu bahwa mereka bersamaku, mereka akan pergi ke alam semesta yang lebih rendah dan mengancamku dengan kerabatku. Oleh karena itu, saya ingin menyerang Dongzhou terlebih dahulu. Setelah penghancuran Dongzhou Shenzong, penggulingan dinasti leluhur Dongzhou dan pembunuhan Fuchasu dan Kaisar Dongzhou, mereka tidak dapat tinggal di Menara Panjun sepanjang hari. Mendengar pidato itu, Fang Zixi mengangguk dan berkata, baiklah, lakukan apa yang kamu katakan. Hanya 1 jam kemudian, penguasa Nanzhou telah memanggil pasukan untuk mengangkut semua batu yang dibutuhkan oleh Tan Yun ke istana. Tan Yun menemukan 10.000 pedang suci. Dengan pengetahuan ilahi yang kuat, dia memanipulasi 10.000 pedang ilahi. Butuh 7 hari 7 malam untuk mengukir 36.000 batu menjadi pola susunan dan menjadi basis susunan. Setelah itu, Tan Yun mengumpulkan 18.000 pangkalan susunan dan menghabiskan 3 hari 3 malam mengubur 18.000 pangkalan susunan yang tersisa di sekitar kota leluhur Nanzhou di jalur misterius, membentuk barisan perlindungan kota dari yang terbaik hingga tingkat leluhur Tao yang tinggi. Ketika arai parit dibuka, Tan Yun menyerahkan token yang membuka arai kepada penguasa Nanzhou dan mengatakan kepadanya bahwa token tersebut tidak boleh pergi kecuali Anda mati. Putri Sen Subing memasuki Menara Panjun. Tan Yun menyingkirkan Menara Panjun, menggenggam jarinya dengan Fang Zixi dan meninggalkan kota leluhur Nanzhou. 7 tahun kemudian, Tan Yun dan Fang Zixi kembali ke Kun Shenzong, wilayah kekuasaan Dewa Sisu, dan menemukan ayah Guan Feng, Guan Kun. Tan Yun menyuruh Guan Kun untuk membawa 30.000 murid Zongzong untuk menyebarkan berita bahwa Kaisar Sizu dan Huyan Zhang telah meninggal. Dia memberitahu domain Dewa Sizu bahwa dia ingin mengambil alih domain Dewa Sisu. Dia memberitahu Sizu God Domain bahwa dia ingin berlindung dengan kekuatannya sendiri dan berkumpul di luar kota leluhur Sisu. Kemudian Tan Yun dan Fang Zixi meninggalkan Kun Shenzong dan tiba di atas reruntuhan kota leluhur Sisu. Tan Yun tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia melihat ke bawah ke kota leluhur Sisu yang makmur di bawah dan berkata sambil berpikir, Zixi, apa pendapatmu tentang kota leluhur Sisu? Meskipun Fang Zixi tidak tahu apa maksud Tan Yun dengan ini, dia masih memuji dengan jujur. Kota leluhur Sisu terletak di pusat wilayah ilahi Sisu, dikelilingi oleh gunung-gunung suci.
Apakah itu Dewa Yuan dari surga dan bumi atau roh leluhur surga dan bumi, sangat kaya. Ini telah menjadi tanah harta geomantik sejak zaman kuno. Mengapa kamu tidak membangun kembali kuil Tianmen di sini? Tan Yun dengan lembut memeluk Fang Zixi di tangannya. Jika Anda membangun kembali di bekas situs kuil Tianmen, saya khawatir Anda akan terluka. Tan Yun, aku masih ingin membangun kembali kuil Tianmen di situs lama, kata Fang Zixi. Oke, Tan Yun berkata, mulai sekarang, tidak akan ada dinasti leluhur Sisu, melainkan dinasti leluhur Tianmen dan kuil Tianmen. Tunanganku Fang Zixi adalah penguasa Tianmen di dinasti leluhur Tianmen dan penguasa istana kuil Tianmen. Sehat, Fang Zixi tersenyum dan mencium pipi Tan Yun seperti capung. Kamu sangat baik padaku. Tan Yun menguraikan senyuman, maka ini akan dianggap sebagai maharku. Jika kamu menerimanya, kamu tidak dapat bertobat di masa depan. Hihi, Fang Zixi tersenyum dan mengangguk senang, apakah kamu secara resmi melamarku? Tan Yun membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu aku berjanji padamu. Fang Zixi tersenyum dan meneteskan air mata. Tan Yun memeluknya dan berpisah setelah waktu yang lama. Baiklah, mari kita mulai bekerja, kata Fang Zixi. Kemudian, Tan Yun menawarkan cincin leluhur dengan 18.000 basis susunan dan mengeluarkan semua basis susunan. Tan Yun dan Fang Zixi butuh 3 hari untuk mengubur semua pangkalan barisan ini di daerah sekitar kota Tianmenzu dan membuka barisan perlindungan kota. Kemudian, Tan Yun dan Fang Zixi menunggu di menara sampai orang-orang mereka datang. 4 musim berganti, 5 tahun kemudian. Seperti awan gelap, mereka terbang ke kehampaan di luar kota Tianmenzu, dengan jutaan sosok. Dari kostum orang-orang ini, kita dapat melihat bahwa ada lebih dari 10 orang yang tergabung dalam sekte tersebut. Jutaan orang terbang dan jatuh di luar gerbang kota, menatap Tan Yun di lantai kota, berlutut dengan satu lutut, bawahan mengetuk untuk melihat tuannya. Tidak ada hadiah. Tan Yun meminta orang-orang untuk bangun dan beristirahat di tempat. Dalam sekejap mata, 8 tahun lagi berlalu. Dalam 8 tahun ini, semua pemimpin kota dinasti Tianmenzu memimpin pasukan elit mereka keluar kota Tianmenzu. Mereka tidak bodoh, sebaliknya, mereka pintar. Sekarang situasinya hilang. Adalah bijaksana untuk berlindung di Tan Yun. Jika mereka tidak datang, mereka mungkin tidak jauh dari kematian. Pada saat yang sama, hampir semua tokoh bermartabat di wilayah ilahi Sisu tiba di luar kota Tianmenzu. Saat ini, jumlah orang di luar kota telah melebihi 30 miliar. Untuk kegembiraan Tan Yun dan Fang Zixi, ada lebih dari 600.000 murid kuil Tianmen dan ribuan pejabat tingkat tinggi dari bekas kuil Tianmen. Tan Yun bahkan lebih bersemangat. Kegembiraan masih tertinggal. Anak awan. Tiba-tiba, suara yang akrab dari orang-orang tua datang dari ujung langit. Suara itu mengandung warna rindu dan kegembiraan. Tubuh Tan Yun tiba-tiba bergetar, dan matanya basah dalam sekejap. Begitu juga Fang Zixi. Itu tuanku, itu tuanku. Menangis. Ini tuanku kembali. Tuanku masih hidup. Ketika suara tangisan yang indah muncul, Xin Bingxuan, dengan kerudung di wajahnya, terbang keluar dari menara Wangjun dan berdiri di depan Tan Yun, menangis dengan gembira. Di mata para dewa, seberkas cahaya biru meledak dari langit dan berubah menjadi seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah hijau di menara kota. Orang tua itu bukan orang lain, tapi Dao Kun. Dao Kun hari ini adalah tingkat ke-9 wilayah Daosu. Menangis, itu adalah santo tertinggi Dao Kun. Kami benar-benar terlalu suci. Di bawah menara, ratusan ribu murid kuil Tianmen memandang Dao Kun di menara, dan mereka menangis. Sudah jutaan tahun sejak kuil Tianmen dihancurkan. Mereka sangat bersemangat untuk melihat Dao Kun lagi. Tuan, menangis. Xin Bingxuan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Dao Kun, dan air mata tidak bisa berhenti menetes. Suaner, aku sangat senang melihatmu baik-baik saja. Air mata berlumpur Dao Kun jatuh di pipinya yang terukir bertahun-tahun. Anak bodoh, jangan menangis, bukankah bagus menjadi guru? Tuan, saya tidak menangis. Saya hanya senang melihat Anda hidup. Aku telah melihat orang bijak tertinggi. Tan Yun melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Yuner,
Cepat bangun. Itu tidak bisa digunakan. Daokun buru-buru mengambil Tan Yun. Aku mendengar tentang lelaki tua itu. Kamu telah mendirikan Tuan baru Nanzu di Nanzu. Kamu sekarang adalah orang yang mulia. Kamu tidak bisa memberi hormat kepadaku kepada orang tua itu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku akan selalu menjadi muridmu. Setelah Daokun tersenyum bahagia, Cao Fang Zixi membungkuk dan berkata, bawahanku telah melihat kepala istana. Cepat, cepat, gratis. Fang Zixi membiarkan Daokun bangun dan mengobrol dengannya. Sesaat kemudian, Tan Yun menatap 30 miliar dewa di bawah dan berkata dengan suara keras, selanjutnya, saya punya beberapa hal untuk diumumkan. Tuan, tolong bicara. Guan Kun memimpin dalam membuka mulutnya dan berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun. Tuan, tolong. Segera, para dewa berlutut dengan satu lutut dan menatap Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa ragu, pertama, Kaisar Shizu dan Huyanzang telah dibunuh oleh Zixi dan aku. Oleh karena itu, mulai sekarang, tidak akan ada dinasti leluhur Shizu dan sekte dewa yang berbahagia di wilayah ilahi Shizu. Kedua, mulai sekarang, dinasti leluhur Shizu akan secara resmi diganti namanya, dinasti leluhur Tianmen, dan tunanganku Fang Zixi adalah penguasa Tianmen. Perintahnya adalah perintah Tan Yun saya. Ini adalah otoritas paling kuat di seluruh wilayah ilahi Shizu. Siapapun yang berani mematuhi Yin dan yang akan menanggung konsekuensinya. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Mendengar pidato itu, suara pasang surut menelan dunia, dengarkan dengan jelas. Apa yang kamu tunggu? Tan Yun berkata dengan keras. Para dewa berlutut, bersujud dan berteriak, lihat Tuan Tianmen. Melihat pemandangan para dewa yang berlutut, Fang Zixi sedikit terpana. Segera, setelah menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dia menatap para dewa. Suara alam terdengar, sekarang saya punya sesuatu untuk dikatakan. Pertama, Tuan sudah menjadi prioritas utama di wilayah leluhur tertinggi Tao, dan memiliki kemampuan untuk mengambil alih wilayah ilahi Hao Shizu. Setelah mendengar bahwa Fang Zixi adalah kekuatan legendaris, para dewa menjadi semakin hormat. Kedua, mata indah Fang Zixi menunjukkan warna harapan, Tuan mengumumkan bahwa kuil Tianmen akan dibangun kembali. Kami menantikan bakat dan orang kuat yang bukan milik yurisdiksi dinasti leluhur Tianmen untuk bergabung dengan kami. Ketiga, tuannya menunjuk Daokun sebagai peziarah dari istana leluhur Tianmen. Pada saat yang sama, dia juga satu-satunya wakil kepala istana dari kuil Tianmen, yang bertanggung jawab atas ras manusia, ras binatang, dan domain bintang 4 seni. Waktu berlalu, 5 tahun telah berlalu. Saat ini, kota leluhur Tianmen tidak hanya dibangun kembali, tetapi juga lebih makmur. Kuil Tianmen di Pulau Dewa Tianmen juga telah dibangun kembali. Ada begitu banyak orang kuat di kuil Tianmen. Jumlah murid dan murid tingkat tinggi telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 3 kali lipat dari kuil Tianmen yang asli. Seluruh wilayah ilahi Shizu mengantarkan era yang damai dan sejahtera. Saat matahari terbenam, sebuah senzu berlayar di atas lautan sihir dari perbatasan Shizu Senyu, dan menuju ke tengah laut. Di depan senzu, Tan Yun berbaju ungu dan Fang Zixi berbaju putih berdiri berdampingan. Fang Zixi menemukan bahwa Tan Yun melihat ke bawah ke area laut di bawah, dan matanya menunjukkan kerinduan yang dalam dan warna kehilangan yang tidak bisa disembunyikan. Nona Yunxi, kan? Fang Zixi berbisik. Sehat. Tan Yun mengangguk, aku tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Bagaimana kabarnya? Fang Zixi menghela nafas dan berkata, dia sangat mencintaimu, tetapi dia harus putus denganmu karena kebencian. Aku pikir dia masih sangat sedih sekarang. Pada saat ini, mata Tan Yun berangsur-angsur menjadi tegas. Sisi, ketika balas dendam selesai, aku ingin dia berubah pikiran. Iya, aku yakin kamu bisa melakukannya, kata Fang Zixi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tan Yun berkata, "Yah, jangan katakan itu. Katakan sesuatu yang bahagia. Su Bing, tidak ada seorang pun di laut sekarang. Keluarlah." Kemudian, Su Bing, Yu Yan, Xi Yao, Meng Botak dan Xin Ying meninggalkan Menara Panjun dan muncul di raksasa sensu. Oh, akhirnya aku keluar. Aku tercekik. Sue Zian cemberut mulut Cherry dan tampak bersalah. Tan Yun membungkuk dan memeluk Sue Zian dengan suaranya,
katakan padaku, bagaimana aku bisa memberimu kompensasi. Biarkan aku memikirkannya. Sue Zian memikirkannya, dan matanya menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya. Jika Fuchasu tidak tahu identitas kakak Su Bing dan aku, kita tidak perlu bersembunyi sepanjang hari. Fuchasu telah memenjarakan saudara perempuan kita di tepi danau Dewa Dongzu selama bertahun-tahun dan ingin bersikap kasar kepada saudara perempuan saya Sen. Sialan. Tan Yun, biarkan aku membunuhnya sendiri setelah kamu mengalahkan Fuchasu. Mata Tan Yunsing menunjukkan niat membunuhnya, mengangguk dan berkata, oke. 12 tahun kemudian. Beizu Senyu, Istana Beizu. Kaisar Beizu di mata orang luar sebenarnya adalah tubuh nyata kedua dari Kaisar Beizu. Dia memasuki kuil Beizu dan duduk di lututnya. Dia dengan hormat berkata, selamat, Tuan, dipromosikan ke 3 alam Gaodausu. Kaisar Beizu tersenyum dan bertanya, apa kabar dari 3 benua lain dalam beberapa tahun terakhir? Iya, tubuh asli kedua mengerutkan kening dan berkata, laporkan kembali ke tuannya. Menurut berita yang dapat dipercaya, Fang Zixi adalah penguasa wilayah ilahi Sisu. Sekarang Fang Zixi adalah prioritas utama di wilayah Sigao Dausu. Dia bukan hanya tuannya, Istana Surgawi Tianmen, tetapi juga mengganti nama dinasti leluhur Sisu menjadi dinasti leluhur Tianmen, dan dia juga penguasa Tianmen dan mengatur wilayah surgawi Sisu. Adapun kerajaan Dewa Nanzu, dinasti leluhur Nanzu telah dihancurkan, dan sekarang penguasa Nanzu adalah Suge tanpa penyesalan. Dengan kata lain, sekarang Nanzu dan Sisu telah jatuh ke tangan Tan Yun. Dia adalah penguasa 2 benua. Dengan identitasnya sebagai cucu dari Kaisar Tao Abadi, kebanyakan orang di 2 benua bersedia mengikutinya. Sampai mati. Tuan, saya tidak pernah berpikir bahwa daya tarik Protos kuno yang abadi akan begitu kuat. Diam. Kaisar Beizu menyela, bagaimana jika dia memiliki daya tarik yang besar? Kaisar sekarang adalah tingkat ketiga dari alam leluhur tertinggi Tao. Di seluruh alam leluhur tertinggi, tidak ada yang menjadi lawan Kaisar. Kaisar takut dia tidak akan menjadi Tan Yun. Juga, bagaimana keadaan Protos kuno abadi ini? Tubuh sejati kedua dengan hormat berkata, laporkan kembali kepada tuannya. Dikatakan bahwa dia adalah 5 aspek dari tanah suci. Kaisar Beizu mengerutkan kening dan bertanya, dengan dia dan Fang Zixi, dia membunuh Kaisar Huyanzang dan Sisu. Tidak. Tubuh asli kedua berkata, tepatnya, Fang Zixi yang bergandengan tangan dengan penguasa jahat wilayah jahat hari ini untuk membunuh Kaisar Agung Sisu dan Huyanzang. Bagaimanapun, Tan Yun hanyalah 5 aspek dari tanah suci Taoisme. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan lompatan kataknya, dia tidak dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan kesempurnaan tanah leluhur Taoisme. Apa yang kamu bicarakan, iblis besar? Kaisar Beizu mengerutkan kening. Ya, tuannya adalah iblis yang hebat. Tubuh asli kedua berkata, Tuan, dikatakan bahwa Yu Yunxi sama sekali bukan putri Kaisar Agung Sisu. Yang benar adalah bahwa Kaisar Sisu pernah membunuh dan merampok istrinya, dan ibu Yu Yunxi sedang hamil pada waktu itu. Bibi Yu Yunxi sekarang adalah Raja Iblis yang hebat, jadi Raja Iblis yang hebat memimpin pasukan iblis ke kota leluhur Nanzu untuk membalaskan dendam saudara perempuan dan iparnya. Adapun Fang Zixi dan iblis besar, apakah itu kebetulan atau kombinasi yang direncanakan melawan Kaisar Huyanzang dan Sisu, bawahan saya tidak tahu. Mendengar pidato itu, Kaisar Agung Beizu berkata sambil berpikir, bagaimana dengan Tuan Iblis besar nanti? Kemudian, Raja Iblis Agung memimpin pasukan iblis untuk meninggalkan domain Dewa Nanzu dan kembali ke domain ganas iblis. Tubuh asli kedua berkata, tetapi Tuan, bawahan saya merasa bahwa Tan Yun dan Fang Zixi akan ditutup lagi untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan kemudian berurusan dengan domain Dewa Dongzu dan domain Dewa Beizu kami. Setelah memikirkannya, Kaisar Agung Beizu menunjukkan jejak dingin di matanya yang berlumpur, Tan Yun tidak boleh tumbuh dewasa. Dengan cara ini, jika Tan Yun dan Fang Zixi menyerang wilayah ilahi Beizu kita dalam 100 tahun, Kaisar akan membunuh mereka. Jika Tan Yun dan Fang Zixi tidak menyerang wilayah ilahi Beizu dalam 100 tahun, mereka harus ditutup. Dalam 100 tahun. Pada saat yang sama, Tan Yun mengendarai Senzu dan membawa Fang Zixi. Akhirnya,
dia terbang jauh ke timur melintasi wilayah Laut Iblis dan mencapai benteng perbatasan Dongzu Senyu, kekosongan di luar Zhengxi Sencheng. Sekarang hanya ada Tan Yun dan Fang Zixi di Senzu, dan Putri Subing telah memasuki Menara Panjun. Terakhir kali Tan Yun dan Yu Yunxi pergi ke Dongzu Senyu, Yi Rong menyembunyikan identitasnya. Kali ini, dia tidak melakukannya. Karena tidak perlu, di dalam hatinya, kota-kota Dewa Barat akan segera menjadi kota mati. Di menara kota, seorang wakil jenderal memandang Tan Yun berambut putih di Senzu di kehampaan di depan dan Fang Zixi, yang menyapu negara dan kota. Tiba-tiba, dia sangat takut sehingga dia menjadi pucat dan berteriak, peristiwa besar itu buruk, Protos kuno abadi dan Fang Zixi akan datang. Apa? Saat suara tua terdengar, seberkas sinar emas melintasi langit di atas kota Dewa Barat kota dan berubah menjadi pria tua berjubah emas oktogenarian dari menara kota. Orang tua itu, bernama Yuan Heng, adalah sepupu dari Kaisar Agung Dongzu dan leluhur Agung Dongzu. Wosh! Wosh! Detik berikutnya, 89 orang tua dari Daozu jatuh di menara kota. Ini benar-benar mereka. Yuan Heng memandang Tan Yun dan Fang Zi di Senzu, dan matanya yang keruh menunjukkan warna yang bermartabat. Pengorbanan besar, apa yang harus saya lakukan? Wakil jenderal tampak ketakutan. Jangan panik, Yuan Heng berkata, kami memiliki barisan pertahanan kota. Jika mereka ingin menghancurkannya, mereka tidak dapat melakukannya dalam 10 atau 8 tahun. Sekarang kembalilah ke istana kekaisaran segera dan laporkan masalah ini kepada Kaisar Agung. Biarkan Kaisar Agung pergi mencari penguasa Dongzu Shenzong untuk membunuh musuh. Setelah menerima perintah, Wakil Jenderal Yu Yue mengorbankan Senzu. Ketika dia hendak terbang menjauh dari menara, Tan Yun tiba-tiba memancarkan cahaya merah aneh di pupilnya melintasi tirai arai. Saat Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hongmengnya, segera, Wakil Jenderal dan 89 pria kuat di alam leluhur Tao tampak membosankan. Hanya Yuan Heng yang di luar kendali, tetapi liontin hijau di lehernya meledakkan tirai cahaya hijau, menyelimutinya. Buka parit. Suara Tan Yun terdengar seperti mantra sihir dari benak Wakil Jenderal dan 89 pria kuat yang tampak kusam. 90 orang segera mengeluarkan token itu. Yuan Hengda terkejut dan ingin menghentikannya. Namun, 90 orang memegang token dan membuka barisan pertahanan kota bersama-sama. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Berdengung. Kekosongan di atas kota dewa di barat kota bergetar, dan tirai gedung pencakar langit pecah. Melarikan diri, Yuan Heng berubah menjadi seberkas cahaya untuk pertama kalinya. Pada saat berlari untuk hidupnya, dia meraung, seluruh kota mendengarkan perintah itu. Protos kuno yang abadi akan datang. Lari untuk hidupmu. Mau kabur. Orang gila membicarakan mimpi. Tan Yun, dengan mencibir, memimpin lompatan turun dari Senzu, melakukan langkah surgawi Hongmeng, dan pergi ke Yuan Heng dari ai yang kosong. Suara mendesing. Fang Zixi membubung dari Senzu dengan pedang ajaib. Setelah menyingkirkan Senzu, dia terbang menuruni menara kota dan menusuk tengkorak 90 orang dengan aliran darah. 90 orang yang tampak kusam tewas di tempat. Melarikan diri. Lari untuk hidupmu, dan kemudian beritahu kami berita tentang Protos kuno yang abadi kepada Kaisar Agung dan penguasa Dongzu Shenzong. Petik 2. Dalam suara panik, jutaan prajurit sihir dan jenderal bergegas dari kota dewa di barat kota dan melarikan diri kemana-mana. Mati. Bibir Fang Zixi terbuka dengan lembut, dan cahaya dingin di matanya berkedip. Kekuatan leluhur Tao tertinggi di ruang yang luas itu seperti gelombang besar dan tak terlihat. Jutaan musuh merasakan kekuatan teror yang mengikat, seperti gunung yang menekan diri mereka sendiri. Tidak. Petik 2. Jeritan yang membuat orang merasa mati rasa terdengar sepanjang waktu, tetapi aku melihat bahwa musuh dalam kekuatan leluhur tertinggi Tao meledak berkeping-keping satu demi satu. Setelah 3 napas pendek, kota suci di barat kota itu sunyi. Darah berserakan di kehampaan dengan potongan-potongan sisa mayat. Seluruh kota dicuci dengan darah. Wosh! Pada saat ini, di lautan awan yang luas di langit timur, seberkas sinar ungu muncul di belakang Yuan Heng dengan kecepatan tinggi, dan cambuk di kaki kanannya menyapu bagian belakang leher Yuan Heng dengan kekosongan yang runtuh. Orang tua, bertarung denganmu.
Yuan Heng memutar tangan kanannya dan menawarkan pedang lebar. Kekuatan angin dan guntur leluhur Tao menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat tubuhnya tiba-tiba condong ke depan, pedang lebar itu merobek kekosongan di satu sisi tubuhnya dan memotong kaki kanan Tan Yun. Tan Yun mengeluarkan kaki kanannya dan tiba-tiba mengambilnya kembali. Kaki kanannya tertekuk dan menendang bahu kanan Yuan Heng. Bang! Klik! Suara pahat yang tumpul disertai dengan suara patah tulang yang jelas. Bahu kanan Yuan Heng terbuka, dan seluruh lengan kanan yang memegang pedang itu terbang menjauh dari tubuhnya. Ah! Lengan tua! Yuan Heng berteriak seperti babi. Tubuhnya berguling di udara dan ditendang. Hongmeng Shenbu. Yuan Heng menghentikan tubuhnya di udara, dan Tan Yun menyusulnya. Pedang! Tan Yun mengulurkan tangan kanannya dan mengambil pedang lebar Yuan Heng yang jatuh ke tangannya. Pedang itu naik dan turun. Dengan bagian darah, dia memotong lengan kiri Yuan Heng. Tidak, tangisan Yuan Heng yang menyedihkan tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun mengambil langkah di udara dan meraih lehernya dengan tangan kirinya. Setelah Tan Yun membuang pedang lebar itu, tangan kanannya menarik liontin hijau itu dari leher Yuan Heng. Murid Dewa Hongmeng. Mata Tan Yun Sing berbinar dengan mans merah yang aneh. Seketika, Yuan Heng tampak membosankan. Katakanlah, 90 juta tahun yang lalu, apakah Anda berpartisipasi dalam pembantaian Protoss kuno abadi saya? Tan Yun berkata dengan dingin. Ya, Yuan Heng berkata jujur dengan tatapan membosankan. Tan Yun marah. Apakah Anda tahu siapa yang berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhan Protoss kuno abadi saya 90 juta tahun yang lalu? Yuan Heng berkata, ada Dongzu Shenzong, Goyanzong, Yun Seng Senge. Yuan Heng mengatakan 12 kekuatan secara berurutan. Apakah ada yang lain? Tanya Tan Yun. Iya, tapi saya tidak tahu kekuatan spesifiknya, kata Yuan Heng. Fucha Su tahu yang terbaik, kan? Tidak. Siapa yang paling tahu? Ini sepupuku. Tan Yunjian mengerutkan kening dan bertanya, siapa sepupumu? Sepupuku adalah Kaisar Agung Dongsu, kata Yuan Heng. Bagus, sangat bagus. Tan Yun tersenyum marah. Apa wilayah Kaisar Dongsu sekarang? 5 juta tahun yang lalu, ketika saya melihatnya, itu adalah kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao, kata Yuan Heng. Klik. Tan Yun mematahkan leher Yuan Heng dengan tangan kanannya dan menamparkan dahinya. Bang! Tengkorak Yuan Heng pecah, jiwa dan janinnya hancur, dan tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke pegunungan di belakang kota dewa di barat kota. Suara mendesing. Sebuah sinar cahaya putih datang melalui kekosongan dan berubah menjadi Fang Zi dalam gaun putih dari sisi Tan Yun. Zixi, pergi untuk menghancurkan istana Dongzu dulu, lalu pergi ke Dongzu Shenzong. Pada saat yang sama, kota leluhur Dongzu, istana Dongzu. Di aula yang megah, Kaisar Dongzu, duduk bersila, tiba-tiba gemetar karena kegembiraan. Dia tiba-tiba membuka matanya. Di matanya yang keruh, dia mengungkapkan warna kegembiraan yang tak terkendali. Haha, haha, hebat, hebat. Kaisar akhirnya menyentuh penghalang alam leluhur tertinggi Tao. Selama Kaisar berhasil melintasi perampokan, dia akan menjadi orang kuat legendaris pertama di alam leluhur tertinggi. Ketika Kaisar Dongzu bersemangat, dia tidak tahu bahwa Kaisar Beizu yang sebenarnya sudah menjadi 3 wilayah Zigao Daozu, dan paman serta saudara lelakinya, penguasa Dongzu Shenzong, sudah menjadi wilayah ganda Zigao Daozu. Hahaha. Kaisar Dongzu tersenyum, bangkit dan berjalan keluar dari aula. Setelah terbang keluar dari kota leluhur Dongzu sejenak, dia mencari tempat yang sepi dan mulai melintasi perampokan. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Awan gelap yang luas memudar dengan cepat, menampakkan bintang-bintang. Kaisar Besar Dongzu, yang terluka parah dan berhasil dirampok, mengorbankan menara dewa dan memasuki tahap pemulihan. Di luar waktu, 2 jam kemudian, Kaisar Agung Dongzu melangkah keluar dari menara dewa dengan semangat tinggi. Saat dia memasuki alam Gao Daozu, dia sudah tua, seolah-olah dia 20 tahun lebih muda, seperti 60 tahun. Kaisar Besar Dongzu berpikir bahwa putranya, juga putra mahkota dari leluhur dinasti Dongzu, dibunuh oleh Tan Yun di masa lalu. Matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tan Yun, tunggu Kaisar.
Ketika Kaisar menetap, dia pergi ke wilayah Dewa Shizu untuk membunuhmu. Setelah mengambil keputusan, Kaisar Dongsu membutuhkan waktu 1 jam untuk kembali ke Istana Dongsu. 3 jam kemudian. Berdengung. Dalam gegar otak kehampaan yang hebat, seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi perahu ilahi di luar kota leluhur Dongsu. Di Senzu berdiri seorang lelaki tua dengan rambut putih dan tubuh bungkuk, dan seorang gadis seperti bunga sedang membantu lelaki tua itu. Orang tua itu tidak lain adalah Tan Yun setelah Yi Rong, dan gadis itu secara alami adalah Fang Zixi setelah Yi Rong. Alasan mengapa mereka mengubah penampilan adalah karena mereka tidak ingin Kaisar Dongsu tahu bahwa dia akan datang dan meninggalkan istana untuk melarikan diri. Dalam hati Tan Yun, Kaisar Agung Dongsu pasti licik dan licik untuk memimpin dinasti leluhur Dongsu selama ribuan tahun. Begitu dia diizinkan untuk melarikan diri dan bersembunyi, dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Biarkan musuh seperti itu bersembunyi di kegelapan. Bahkan jika mereka memerintah 4 benua di dunia leluhur tertinggi, tidak akan ada kedamaian di 4 benua itu. Karena itu, Tan Yun dan Fang Zixi harus mengubah penampilan mereka dan tidak menakuti ular. Kakek, tolong pelan-pelan. Fang Zixi, setelah Yi Rong, membantu Tan Yun terbang menuruni Senzu, menyimpannya dan datang ke gerbang. Salah satu jenderal yang menjaga kota, yang penuh dengan Kaisar Tao, menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah Tan Yun dan Fang Zixi, dan dengan hormat berkata, "Maaf, dua pendahulu, tetapi apakah Anda dari kota leluhur Dongsu?" "Kenapa? Bukan. Apakah kamu tidak membiarkan dia memasuki kota?" Tan Yun menatap sang jenderal, sangat tidak senang. "Senior, kamu tidak tahu." Sang jenderal memeluk tinjunya dan berkata, "Kaisar telah memerintahkan untuk memblokir kota leluhur Dongsu. Tidak ada yang diizinkan masuk kecuali orang-orang di kota leluhur." "Begitulah." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Anak muda, saya bukan orang luar, saya." Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hongmeng. Setelah sang jenderal tampak kusam, tidak diragukan lagi suara itu terdengar dari benak sang jenderal, "Di dalam hatimu, aku adalah pria dari kota leluhur Dongsu. Buka gerbangnya." "Iya," jenderal menjawab, menawarkan tanda dan membuka pintu gerbang. Puluhan ribu tentara sihir berdiri seperti lembing di kedua sisi gerbang kota bertanya-tanya mengapa sang jenderal tidak. Tentu saja, mereka berpikir begitu, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bertanya. Dengan cara ini, Tan Yun dan Fang Zixi secara bertahap menghilang dari pandangan sang jenderal dan memasuki kota leluhur Dongsu. Kemudian, pada saat pelarian mereka, Tan Yun tiba di gerbang istana kekaisaran. Mereka juga menunjukkan murid surgawi Hongmeng mereka dan dengan mudah memasuki istana kekaisaran. Segera setelah mereka memasuki istana, mereka mendengar suara-suara bersemangat dari para pelayan istana dan Kasim. "Bagus, Kaisar Agung kita sekarang adalah orang kuat yang legendaris. Dia dipromosikan menjadi Gaodaozu hanya 3 jam yang lalu. Betulkah?" "Tentu saja itu benar. Baru saja kepala manajer mengatakannya sendiri." "Sepertinya itu benar. Aku sangat bersemangat." Suara orang-orang tertinggal di telinga mereka. Tan Yun dan Fang Zixi saling memandang dan tersenyum, yang merupakan cibiran penghinaan. Setengah jam kemudian, Aula Kaisar Dongsu. Di aula, semua pejabat sipil dan militer berkumpul dan bersujud kepada Kaisar Dongsu di kursi naga dan berteriak, "Selamat atas masuknya Kaisar ke orang kuat legendaris." "Hahaha, ayo kembali." Setelah Kaisar Dongsu meminta orang-orang untuk bangun, matanya menunjukkan rasa kehancuran. "Hari ini, aku memanggilmu. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Nanti, Kaisar akan pergi ke Dongsu Shenzong dan berdiskusi dengan paman dan saudaraku untuk menyerang Shizu Senyu terlebih dahulu. Diperkirakan akan melintasi wilayah Laut Ajaib dan menyerang Shizu dalam 3 tahun. Oleh karena itu, Anda dan yang lainnya akan terus mengirim perintah kepada para pemimpin kota dari setiap kota suci untuk memimpin pasukan elit untuk berkumpul di luar kota leluhur Dongsu 3 tahun kemudian untuk menyerang Shizu dan membunuh Tan Yun dan Fang Zixi." Tanpa menunggu kata-kata Kaisar Agung Dongsu, segera, seorang Kasim berteriak di luar aula, "Siapa kalian berdua?" Sekarang Kaisar Agung memanggil Menteri Urusan Sipil dan Militer. Tanpa pemanggilan Kaisar Agung, tidak ada seorang pun bisa. Tanpa menunggu kata-kata Kasim,
tawa dingin kembali terdengar di telinga para dewa di aula, aku akan pergi ke ibumu. Ah! Bang! Jeritan itu tiba-tiba berhenti. Segera, tubuh Kasim itu menyemburkan darah, terbang ke aula dan jatuh di antara para dewa. Siapa yang sombong? Ketika Kaisar Agung Dongzu tiba-tiba bangkit dari kursi naga, dia melihat seorang lelaki tua dan seorang pemuda berbaris ke aula. Kaisar Dongzu, menurutmu siapa aku? Tan Yun menghapus operasi kosmetik dan mengembalikan penampilan awet muda, sementara Fang Zixi juga menghapus operasi kosmetik dan mengembalikan penampilan hal-hal indah. Itu kamu. Kaisar Dongzu melebarkan matanya, dan firasat buruk muncul secara spontan. Di aula, ratusan menteri dari alam leluhur tahu menemukan bahwa para pengunjung adalah Tan Yun dan Fang Zixi. Mereka semua mengubah wajah mereka, tampak gugup dan terengah-engah. Pada saat itu, kemarahan dan ketegangan di aula mencapai titik ekstrim. Ya, ini kami. Tan Yunin berkata, aku terkejut, kan? Tapi aku tidak mengerti, apa yang membuatmu gugup, Kaisar Dongzu? Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu akan membunuh Zixi dan aku? Sekarang kita di sini, bukankah kamu seharusnya bahagia? Bagaimanapun, aku membunuh putra mahkota Dongzu. Itu putramu yang paling berharga. Mendengar pidato itu, Kaisar Dongzu mengepalkan tinjunya dan wajahnya menjadi garang. Tan Yun, kamu binatang, aku benar-benar mengira Kaisar takut padamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Ben Di tidak dapat membantumu? Di sini, suara Kaisar Agung Dongzu bergema di seluruh istana, 3 pelindung Dharma, ke sini. Itu adalah Kaisar Agung. Begitu suara itu jatuh. 3 orang tua seperti 2 kacang polong hampir identik. Mereka jelas kembar 3, dan mereka semua kuat di alam leluhur Tao. Ketika para menteri di aula menemukan ketiga lelaki tua itu, mereka membuka mulut mereka satu demi satu, tampak tidak percaya, dan berteriak. Ya Tuhan, ketiga pelindung itu tidak mati. Ya, saya pikir 3 pelindung istana kekaisaran dan Dharma jatuh 30 juta tahun yang lalu. Ternyata mereka masih hidup. Ada 3 pelindung Dharma, Tan Yun dan Fang Zixi mati kali ini. Ku dengar serangan gabungan dari 3 pelindung Dharma tak terkalahkan. Petik 2. Mendengar pidato itu, Fang Zixi mengerutkan kening dan berkata, Tan Yun, ketiga pelindung dinasti dan Dharma ini, meskipun mereka hanyalah kesempurnaan agung dari alam leluhur Tao, kekuatan serangan gabungan mereka sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan serangan besar. Kaisar Dongzu, Anda harus berhati-hati nanti. Tan Yun menguraikan senyum di sudut mulutnya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak memperhatikan musuh di Gaodahusu. Ketika Tan Yun dan Fang Zixi berbicara, Kaisar Dongzu tiba-tiba tersenyum. Itu adalah senyum ganas yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tan Yun, apa pendapatmu tentang Dongzu? Pengecut seperti Nanzu dan Sisu. Kaisar memberitahu Anda, belum lagi seluruh domain ilahi Dongzu, bahkan jika itu hanya kekuatan dinasti leluhur Dongzu kami, seluruh domain ilahi Nanzu tidak sebagus. Ketika kamu membunuh putra Kaisar yang paling berharga, Kaisar tidak bisa menangkapmu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untukmu, tapi sekarang kamu sendiri yang membawanya ke pintu. Hari ini, Kaisar harus memintamu untuk bertahan hidup, bukan untuk mati. Setelah pidato, Kaisar Dongzu berkata dengan tegas kepada 3 pelindung Dharma, Anda datang untuk berurusan dengan Tan Yun, ingatlah bahwa Kaisar ingin hidup. Kaisar datang untuk berurusan dengan Fang Xi. 3 pelindung istana dan Dharma, setelah menerima perintah, menjadi sombong. Bayangan di aula bersinar. Fang Zixi, hari ini adalah waktu kematianmu. Kaisar Agung Dongzu berkata dengan suara keras, berhenti. Segera, aula menghilang dari udara tipis. Tan Yun dan yang lainnya muncul di alun-alun besar di tengah istana. Zixi, aku akan segera menyingkirkan ketiganya dan membantumu, kata Tan Yun. Tan Yun, jangan bantu aku kali ini. Kekuatan Kaisar Agung Dongzu tidak sebagus Huyansang. Setelah suara Fang Zixi, tangan giok itu berbalik dan pedang ilahi keluar dari tangan Qian. Segera, tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang dipenuhi dengan kekuatan leluhur Tao tertinggi. Memegang pedang ilahi, dia membunuh Kaisar Agung Dongzu. Selamat datang. Kaisar Agung Dongzu tampak garang. Kekuatan leluhur Tao tertinggi waktu tiba-tiba mengalir keluar dari kekosongan di sekitarnya.
Segera, tombak ilahi dengan atribut waktu terbang keluar dari mulutnya. Kaisar Besar Dongzu bertarung sengit dengan Fang Zixi dengan tombak ilahi. Begitu mereka bergerak, langit runtuh. Kekuatan sisa dari perang dua orang itu menghancurkan istana-istana di sekitarnya. Segera, mereka menghantam istana dari tanah. Para menteri di alam leluhur Tao yang lebih rendah, dengan ekspresi membunuh di wajah mereka, mengorbankan artefak satu demi satu, membubarkan dan mengepung Tan Yun Tuan. Di hadapan para menteri ini, Tan Yun membenci mereka. Pada saat ini, kakak tertua dari pelindung Dharma Triplet menatap Tan Yun dan berkata dengan bangga, sungguh sial bagimu untuk bertemu dengan tiga saudara kita hari ini. Jin Senbati berdengung. Segera, bau mengerikan muncul di tubuh bos, membuat retakan besar muncul di kekosongan di sekitarnya. Tubuhnya gila melonjak hingga 300.000 kaki, penuh cahaya keemasan, yang tampak sangat suci. Kemudian, orang kedua dan ketiga juga melakukan hegemoni Dewa Emas. Setelah mereka menjadi 300.000 kaki, kedua orang itu meraung, bangkit di udara, menyilangkan lutut dan duduk di kehampaan, seperti dua gunung emas. Yang kedua dan ketiga duduk bersila dan bibir mereka bergerak diam-diam. Ketika tangan raksasa Feris mengosongkan diri di udara dan menari trek misterius, mereka berkata dengan keras, Dewa Emas itu maha kuasa, dan serangan gabungan tidak terbatas. Boom, boom. Tiba-tiba, yang kedua dan ketiga berhenti menari tangan mereka. Dalam runtuhnya kekosongan, tangan mereka mendorong ke arah bos di bawah. Segera, adegan yang sangat mengejutkan terjadi. Boom, boom. Merengek. Pada saat itu, kekosongan di atas istana jatuh satu demi satu, dan yang kedua dan ketiga yang berkilauan sangat mempesona di ruang gelap. Pada saat berikutnya, kekuatan leluhur Tao emas, yang tebalnya puluhan ribu kaki dan panjangnya puluhan ribu kaki, mengalir keluar dari tangan orang kedua dan ketiga, seperti aliran terus-menerus ke dalam tubuh kakak laki-laki tertua. Pada saat itu, ukuran bos, yang mencapai 300.000 kaki, melonjak menjadi 1 juta kaki lagi. Pada saat yang sama, napas yang dikeluarkan oleh bos melonjak dengan liar dan meningkat 20 kali lipat, yang 1 poin lebih kuat dari Kaisar Dongzu yang bertarung dengan Fang Zixi. Cahaya keemasan menerangi lubang gelap besar di angkasa. Bos menatap Tan Yun, yang tidak berbeda dengan ukuran semut mol, dan berteriak. Tan Yun, mari gunakan keterampilan intimidasi Protos kuno abadi Anda. Hari ini, pelindung Dharma kami ingin Anda tahu bahwa tubuh intimidasi Protos emas kami tidak lebih lemah dari tubuh intimidasi Protos kuno abadi Anda. Tan Yun menutup telinga dan menatap dingin ke pelindung Dharma, saya hanya ingin tahu, apakah Anda berpartisipasi dalam pengepungan Protos kuno abadi saya? Hahaha, tentu saja ada. Pelindung Dharma yang agung tertawa terbahak-bahak, orang tua dan saudara laki-laki kedua dan ketiganya tidak hanya berpartisipasi dalam pengepungan, tetapi juga memainkan pengganggu Dewa Emas dan merobek Dewa kuno abadi yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan kosong mereka. Saya masih ingin berterima kasih kepada Protos kuno yang abadi. Orang-orang Andalah yang telah memenuhi reputasi tiga saudara kita dan menjadi pelindung tiga Dharma dari dinasti leluhur Dongsu. Status mereka tinggi, di bawah 1 orang dan di atas 1 triliun orang. Mendengar pidato itu, seluruh tubuh Tan Yun gemetar dan matanya berangsur-angsur tersumbat. Rambut putihnya menari dan meraung ke langit, menunjukkan tubuh Hong Meng yang menggertak. Setelah ukuran tubuhnya melonjak hingga 480.000 kaki, dia berkata-kata demi kata, hari ini aku akan mencabik-cabik ketiga saudaramu. Mimpi, murid besar pelindung Dharma besar itu penuh amarah, mengayunkan lengan kanannya, dan tangan kanan gedung pencakar langit yang berkilauan itu memotret Tan Yun dengan runtuhnya kekosongan dan teror. Mengaum. Tan Yun Suo mengepalkan tangan kanannya yang besar, mengangkatnya dengan tiba-tiba, dan menabrakkannya ke telapak tangannya yang besar. Bang! Boom! Pada saat tinju dan telapak tangan bertemu, badai energi meledak dan menelan seluruh istana. Pengawal, pelayan, dan Kasim yang tak terhitung jumlahnya yang berlari untuk hidup mereka di istana berteriak dan ditelan oleh Yu Wei dan berubah menjadi kabut darah, tanpa meninggalkan tulang. Para menteri yang mengelilingi Tan Yun, termasuk beberapa leluhur Tao, 1 dan 2, menyemprotkan darah dan terbang. Dong, ada suara yang memekakan telinga di tanah, tetapi Tan Yun, yang tangan kanannya terkoyak, tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan pelindung Dharma yang besar itu.
Lututnya tiba-tiba menekuk dan jatuh berlutut. Segera, puluhan juta kaki di sekitar lututnya meledak menjadi retakan besar seperti jurang maut. Bah, hanya dengan kamu masih ingin merobek orang tua itu. Ini benar-benar tidak baik. Pelindung Dharma, yang baru saja menggoyangkan tangan kanannya, berkata sambil tersenyum, orang tua itu mengakui bahwa jika kamu juga leluhur Tao yang kaya, 11.000 orang tua bersama-sama bukanlah lawanmu. Tapi kamu terlalu sombong. Orang yang sombong tidak lagi meningkatkan kekuatan mereka, tetapi datang untuk membalas dendam sekarang. Kamu mencari kematian. Sekarang, lelaki tua itu akan menghapusmu dan menyerahkannya kepada kaisar. Pelindung Dharma memecahkan kehampaan dengan kaki kanannya dan tiba-tiba menendang dada Tan Yun. Ketidaktahuan. Suara serak datang dari Tan Yun, yang sedang berlutut di tanah. Dalam sekejap, permukaan tubuhnya memadatkan baju besi Tao Hong Meng. Dengan kohesi baju besi Tao Hong Meng, Tan Yun merasakan darah mendidih di tubuhnya. Ketika kekuatannya melonjak dengan liar, tinju kanan Tan Yun yang berdaging, dengan celah yang retak, meledak di kaki kanannya dengan keras ditendang oleh pelindung Dharma. Berikan pada orang tua itu. Pelindung Dharma tersenyum muram dan memutuskan bahwa satu kaki bisa menendang tangan kanan Tan Yun. Tiba-tiba, dia mengirimkan teriakan nyaring ke langit, ah! Bang! Dengan suara keras, tubuh Tan Yun yang berlutut tidak bergerak setelah melihat pukulan tangan kanan Tan Yun di kaki kanan pelindung Dharma yang besar, sementara kaki kanan pelindung Dharma yang besar itu pecah berkeping-keping, dan darah serta tulang kaki yang patah memercik dari bawah. Udara. Anak kedua dan ketiga yang duduk bersila di kehampaan tercengang oleh pemandangan ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Tan Yun akan menjadi begitu kuat setelah dia memadatkan baju besinya. Saudaraku, hati-hati. Pada saat ini, tiga orang tua yang baru saja tenang mengeluarkan tangisan yang mengejutkan. Segera, putra kedua mengeluarkan raungan ketakutan, kakak, pergi. Berdengung. Tapi Tan Yun, yang panjangnya 480.000 kaki, melompat dari tanah dan berputar di udara. Kaki kanannya seperti pisau dan terbelah di dada pelindung Dharma. Bang! Klik, klik. Dalam suara retak tulang yang menakutkan, pelindung Dharma yang besar menyemburkan darah dari dadanya. Pelindung Dharma besar memuntahkan darah dari mulutnya dan berteriak bahwa tubuhnya terbelah ke udara. Sejuta tubuh Zhangnya benar-benar meledak satu demi satu istana yang rusak. Dong dong dong. Tan Yun seperti harimau. Setelah berlari 3 langkah dari tanah, dia mengubah tangannya menjadi cakar seperti harimau raksasa dan menuangkan pelindung Dharma. Saudaraku, ayo selamatkan kamu. Saudaraku, tunggu. Kakak laki-laki kedua dan ketiga, yang duduk berlutut dalam kehampaan dan tampak lelah, turun untuk menyelamatkan pelindung Dharma yang agung. Ketika pelindung Dharma yang agung berteriak keras, saudara kedua dan ketiga, jangan selamatkan aku. Kamu hanya akan mati jika kamu datang. Juga, Kaisar Agung Dongzu jelas bukan lawan Tan Yun dan Fang Zixi. Pergi ke Sekte Dewa Dongzu melalui barisan transmisi dan beritahu pemimpin Fucha apa yang terjadi di sini. Mencium pidato, yang kedua dan ketiga menangis. Tidak mau, mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Tidak ada dari kalian yang ingin melarikan diri hari ini. Tan Yun, yang sedang terbang menuju pelindung Dharma, tiba-tiba berhenti mengejar. Dia mengambil langkah surgawi Hong Meng dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di sebelah pelindung Dharma. Tangannya berubah menjadi cakar, 10 jari tebal dan memercikkan darah, seperti 10 tombak raksasa, menusuk bagian belakang pelindung Dharma. Ah! Pelindung Dharma kedua berteriak kesakitan. Bukankah kalian tiga bersaudara merobek banyak orang-orangku? Lalu aku akan membiarkan kalian bertiga merasakan rasa dicabik-cabik hari ini. Setelah kata-kata Tan Yun, tangannya yang dimasukkan ke bagian belakang pelindung Dharma kedua tiba-tiba bekerja keras, dan darahnya menyembur keluar, merobek bagian belakang pelindung Dharma kedua. Ah! Sakit! Sakit! Dalam teriakan pelindung Dharma kedua, Tan Yun muncul di depannya. Tangannya masih mencakar dan menusuk dadanya. Dia meraih tulang rusuk pelindung Dharma kedua dengan kedua tangan dan merobek pelindung Dharma kedua 300.000 kaki. Bang! Tan Yun terlempar ke udara dan menendangkan jari kakinya ke kepala pelindung Dharma kedua. Tubuhnya seperti anak panah yang tajam, dan dia pergi ke pelindung Dharma ketiga yang hampir kehabisan akal.
Kepala pelindung Dharma kedua meledak dan semua jiwa dan janin dihancurkan. Kakak kedua, pelindung Dharma Agung yang jatuh dalam genangan darah berteriak dalam kesedihan dan berteriak kepada pelindung Dharma ketiga, saudara ketiga, lari. Pelindung Dharma ketiga segera membakar dirinya dan kecepatannya meningkat tajam, tetapi dia terlalu lambat dibandingkan dengan Tan Yun. Pelindung Dharma yang agung menyaksikan tanpa daya. Pelindung Dharma ketiga dibantai oleh Tan Yun lagi dan mati total. Ah! Teriak pelindung Dharma yang agung, Tan Yun, aku akan bertarung denganmu. Setelah itu, kepala pelindung Dharma yang besar itu melebar dengan cepat, menahan rasa sakit yang hebat, melayang ke udara dan mengenai Tan Yun. Apa yang kamu perjuangkan denganku? Ledakan diri. Tan Yun menukik ke bawah dengan wajah dingin dan muncul di atas kepala pelindung Dharma yang terluka parah dengan kecepatan tinggi. Dia mengayunkan lengan kanannya dan menamparnya di kepala pelindung Dharma. Bang! 7 lubang pelindung Dharma besar berdarah, dan tubuhnya berguling dan jatuh ke tanah. Kemudian, Tan Yun melompat ke dalam kehampaan dengan tangan berdarah dan dicabik hidup-hidup oleh Tan Yun dalam tangisan putus asa pelindung Dharma. Kaisar Besar Dongsu, yang bertarung dengan Fang Zixi, ketakutan ketika dia mengetahui melalui pengetahuan ilahi bahwa 3 pelindung istana dengan mudah dibunuh oleh Tan Yun. Di dalam hatinya, bahkan jika dia bisa mengalahkan ketiga bersaudara itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari, atau bahkan lebih lama. Sekarang tampaknya bahkan jika dia adalah lawan Fang Zixi, dia jelas bukan lawan Tan Yun. Tan Yun, bajingan, tunggu aku. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Teriak Kaisar Agung Dongzu dalam hatinya. Memegang tombak ilahi, dia tiba-tiba menyerah berkelahi dengan Fang Zixi, berbalik dan menukik ke bawah dan melarikan diri ke susunan transmisi yang jauh. Tan Yun, Kaisar Agung Dongzu ingin melarikan diri, hentikan dia dengan cepat. Fang Zixi berteriak buru-buru sambil mengejarnya. Bagus. Setelah Tan Yun menjawab, tubuh Zhang 480.000-nya bergegas ke langit dan terus melakukan langkah ilahi Hongmeng untuk mengejar Kaisar Agung Dongzu. Hanya 3 detik kemudian, Kaisar Agung Dongzu terbang ke udara dan jatuh di luar aula ruang waktu setinggi 100.000 kaki, dan bergegas ke aula ruang waktu dengan panik. Wah, wah, wah. Dengan lambaian lengan kanan Kaisar Dongzu, 3 batu leluhur kelas atas terbang keluar dan tertanam dalam susunan transmisi ke Dongzu Shenzong. Berdengung. Segera, kekosongan dalam susunan transmisi terdistorsi, dan jelas akan terbuka. Melihat susunan transmisi dari dekat, dengan kegembiraan yang nyaris lolos dari kematian, Kaisar Dongzu hendak menyapu ke susunan transmisi. Boom! Tan Yun di baju besi jalan Hongmeng jatuh dari langit dan melangkah ke aula ruang dan waktu. Ledakan. Aula ruang dan waktu runtuh. Kaisar Besar Dongzu di aula melihat barisan transmisi dari dekat dan tiba-tiba dihancurkan oleh kaki kanan Tan Yun. Matanya menunjukkan warna keputusasaan. Wow! Di reruntuhan, Kaisar Dongzu yang putus asa baru saja naik ke langit. Berdiri dengan bangga Tan Yun tiba-tiba tersenyum, mengayunkan tangan kanannya dan menepuknya seperti lalat. Tidak. Kaisar Dongzu berteriak dan melarikan diri ke kiri dengan kecepatan tinggi, mencoba menghindari jangkauan serangan telapak tangan kanan Tan Yun. Ketika Kaisar Dongzu hendak melarikan diri dari jangkauan serangan telapak tangan kanan Tan Yun, tinju kiri Tan Yun Suo meniupnya. Klik. Dalam suara patah tulang yang jelas, Kaisar Dongzu tidak bisa mengelak. Lengan kanannya digosok oleh wajah tinju Tan Yun dan pecah berkeping-keping. Kaisar Dongzu, yang kehilangan lengan kanannya, kehilangan tombak di tangannya dan terhempas oleh tubuhnya yang berjatuhan. Berdengung. Kekosongan berdesir seperti air. Setelah Tan Yun, yang tingginya 480.000 kaki, memulihkan tinggi normalnya, dia melambaikan tangan kanannya ke udara. Tombak dewa jatuh dari Kaisar Agung Dongzu menembus kehampaan dan menembak punggungnya. Ledakan. Kemudian, kekosongan itu runtuh. Tan Yun menawarkan tombak dewa berwarna-warni dan melemparkannya ke Kaisar Dongzu dengan tangan kanannya. Kaisar Agung Dongzu, yang tubuhnya berjatuhan, merasakan bahaya dan menahan rasa sakit dari lengannya yang patah. Dengan putaran di udara, dia menghindari tombak surgawinya. Kemudian dia buru-buru menghindar dari udara kosong dan nyaris menghindari tombak warna-warni Tan Yun. Tepat saat dia menghela nafas lega, dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang menusuk di punggungnya. Kemudian,
Ujung pedang yang tajam dan berdarah menusuk keluar dari dadanya. Batuk. Kaisar Dongzu batuk seteguk darah, wajahnya menjadi pucat dengan cepat, dan vitalitasnya berlalu dengan cepat. Fang Zixi yang baru saja muncul di belakang Kaisar Dongzu dan menusuk jantungnya dengan pedang. Hong Meng Sentong. Tan Yun buru-buru menampilkan murid surgawi Hong Meng. Segera, Kaisar Agung Dongzu tampak kusam. Tan Yun melayang di depan Kaisar Agung Dongzu. Tidak ada keraguan bahwa dia berkata, tulis di slip batu giok kekuatan yang berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhan protos kuno abadi di wilayah ilahi Dongzu. Kemudian Tan Yun menawarkan slip giok kosong. Kaisar Dongzu yang sekarat melepaskan kesadaran ilahinya dan menyusup ke slip batu giok. Setelah beberapa napas pendek, dia mengambil kembali kesadaran ilahinya. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya, tetapi dia melihat 48 kekuatan tertulis di atasnya. Setelah mengingat 48 kekuatan, Tan Yun menyingkirkan slip batu giok dan membebaskan murid surgawi Hong Meng. Kaisar Besar Dongzu menatap Tan Yun di ambang kematian. Matanya menunjukkan keengganan dan kemarahan. Dia berkata dengan gemetar, kamu protos kuno yang abadi tidak akan pernah berakhir dengan baik. Ketika Kaisar Dongzu hampir mati, Tan Yun berkata sambil mencibir, Sisi, lindungi hatinya dan biarkan dia hidup 6 jam lagi. Oke, Fang Zixi mengangguk, dan kekuatan leluhur keluar dari tangan kirinya, yang perlahan menembus ke dalam tubuh Kaisar Agung Dongzu dan melindungi hatinya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Firasat buruk muncul. Apa yang kamu katakan? Mata Tan Yun menunjukkan cahaya yang ganas. Awalnya, kamu dan beberapa orang kuat mengepung kakekku yang terluka parah dan membantai orang-orangku. Tidakkah kamu pikir kamu akan mati terlalu mudah jika kamu tidak melindungi hatimu? Tentu saja aku ingin kau mati perlahan. Mendengar pidato itu, ketakutan di mata Kaisar Besar Dongzu berangsur-angsur menghilang dan berkata sebentar-sebentar, saya telah berada di Dongzu selama bertahun-tahun. Apa ketakutan akan kematian? Jika Anda memiliki cara untuk menyiksa saya, hanya tunjukkan. Oke, bagus, tapi aku berubah pikiran. Aku tidak akan membunuhmu. 1 jam berikutnya, aku akan membunuhmu. Segera setelah pernyataan ini keluar, Kaisar Dongzu menyemburkan darah dan tidak bisa lagi tenang, kamu binatang. Apakah saya binatang atau bukan, dunia ini bebas dan adil. Mata Tan Yun merah. Umatku, demi leluhur tertinggi, bertarung dengan iblis di lautan iblis. Tetapi pada akhirnya, apa yang mereka dapatkan? Tidak ada kemuliaan, beberapa dikepung dan dibunuh oleh binatang yang lebih buruk dari babi dan anjing. Juga, setiap kali saya menandatangani sumpah darah untuk membunuh kota protos kuno saya yang abadi, saya akan membunuhnya, dan kota leluhur Nanzu hanyalah permulaan. Kalau begitu kamu bisa menikmatinya perlahan. Setelah Tan Yun selesai, Fang Zixi mengeluarkan pedang suci yang menembus Kaisar Agung Dongzu. Dengan sapuan lembut lengan gioknya, Kaisar Agung Dongzu diikat oleh kekuatan leluhur tertinggi Tao, membuatnya tergantung di atas istana kekaisaran. Zixi, pertama cuci istana dengan darah, lalu hancurkan kota leluhur Dongzu. Setelah kata-kata Tan Yun, dia dan Fang Zixi mulai membantai musuh di istana, membunuh semua keluarga kerajaan, penjaga istana, kasim, dan gadis. Kemudian, tidak sampai malam tiba seluruh kota leluhur Dongzu menjadi kota mati. Menghadap pemandangan tragis di bawah, Kaisar Dongzu yang tak tergoyahkan sama khawatirnya dengan pisau. Wajahnya memerah dan mengeluarkan beberapa suap darah satu demi satu. Dia marah. Ketika jiwa Kaisar Dongzu Zigao Daozu dan janin Zigao Daozu terbang keluar dari tubuh, Tan Yun melepaskan Zuli dan menghilangkan jiwa dan janin itu. Pada malam hari, Tan Yun berdiri di udara, menatap ke langit dan berteriak, kakek, apakah kamu melihatnya? Cucuku membunuh musuh lain untukmu. Kakek, keadilan mungkin datang terlambat, tetapi itu tidak akan pernah hilang. Sesaat kemudian, Tan Yun dan Fang Zixi terbang keluar dari kota leluhur berdarah Dongzu dan terbang jauh ke timur. Dongzu Shenzong. 4 musim berganti. 1,5 tahun kemudian, di musim dingin, salju tebal datang satu demi satu. Dongzu Shenzong. 2 sosok menukik turun dari langit salju yang luas dan berubah menjadi Tan Yun dan Fang Xi di depan gerbang gunung. Siapa yang datang?
Dua murid yang menjaga gerbang gunung menatap Tan Yun dan Fang Zixi seolah-olah mereka telah melihat hantu dan berteriak, "Tidak baik." Bang bang. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kedua murid itu berubah menjadi dua kabut darah, dan tulang-tulangnya hilang. Tan Yun melihat ke dalam cincin leluhur yang dijatuhkan oleh kedua murid itu, tetapi dia tidak dapat menemukan token pembuka pintu ruang waktu yang mengarah ke Sekte Dewa Dongsu. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Fang Zixi bertanya. Tidak masalah. Karena tidak, aku bisa membuka pintu ruang waktu dengan mencabut larangan pintu ruang waktu. Setelah kata-kata Tan Yun, dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan leluhur yang besar naik ke langit. Segera, gerbang Dewa Ruang Waktu setinggi 1 juta kaki muncul di lautan awan yang luas. Di pintu Tuhan Ruang Waktu, ada garis terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengamati sejenak, Tan Yun berkata, akan memakan waktu lama untuk membukanya. Pada saat yang sama, Dongzu Shenzong, gerbang dalam aula tua yang agung. Penatua, hal besar itu buruk. Seorang diaken dari pintu dalam bergegas ke aula dan berkata kepada Hanting, Penatua dari pintu dalam. Hanting mengerutkan kening, Diaken Wang, ada apa? Diaken Wang berkata, Penatua, kedua murid yang menjaga gerbang gunung tadi, lampu kehidupan padam. Apa yang kau bicarakan? Hanting tiba-tiba bangkit dan berkata dengan tatapan tenang, apa maksudmu seseorang membunuh muridku yang menjaga gerbang gunung barusan? Ya, Penatua. Diakon Wang tampak bingung dan berkata, Penatua, saya menduga itu adalah protos kuno Tan Yun yang abadi. Pikirkan tentang itu. Melihat seluruh wilayah ilahi Dongsu, siapa yang berani membunuh murid-murid kita yang menjaga gerbang gunung? Diaken Wang berkata dia datang lagi, tentu saja karena Tan Yun telah datang sebelumnya. Jangan panik, pergi dan temui aku dulu. Hanting berkata, lalu berjalan keluar dari aula dengan Diaken Wang, berubah menjadi dua balok, dan terbang dengan kecepatan tinggi ke puncak gunung suci yang menjulang tinggi di depan area gerbang luar. Tapi ada layar yang tergantung di puncak gunung suci. Hanting memberikan token tetua gerbang dalam. Sinar cahaya dipancarkan dari token dan dibor ke layar. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di layar. Dalam gambar, seorang pria muda dengan rambut putih dan seorang gadis dengan rok putih berdiri berdampingan di depan gerbang gunung, menatap gerbang Dewa Ruang dan Waktu. Tuhan, Hanting terhuyung ketakutan, merasakan anggota tubuhnya melunak, tampak ketakutan, dan berkata dengan suara gemetar, Guo. Tan Yun yang datang. Gadis itu seharusnya Fang Zixi, penguasa Tianmen dan pemimpin istana Tianmen. Berbicara tentang ini, Hanting menahan kepanikannya, menjentikkan jarinya, dan gumpalan kekuatan leluhur melesat ke dalam kehampaan. Segera, ada angin kencang di kehampaan, awan menyebar, dan jam dewa butir hijau setinggi 100.000 kaki muncul. Wah, wah, wah. Hanting berturut-turut melepaskan 3 kekuatan leluhur yang besar dan sangat memukul jam dewa. Dong, dong, dong. Segera, seperti suara ajaib, 3 lonceng berbunyi di seluruh Dongzu Shenzong. Mendengar bel ketiga berdering, Dongzu Shenzong dikejutkan tidak hanya oleh para murid dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang elit, gerbang inti, gerbang pro, gerbang jenius, tetapi juga oleh tingkat senior. Menurut aturan agama, itu terutama 3 lonceng, tetapi hanya ketika Dongzu Shenzong menghadapi hidup dan mati, itu bisa berdering. Untuk sesaat, seluruh murid Dongzu Shenzong dan orang-orang senior panik dan memutuskan bahwa ada serangan musuh. Orang-orang tidak bodoh, dan mereka menduga bahwa musuh yang mereka bunuh adalah protos Tan Yun kuno yang abadi. Pada saat yang sama, Wending Gunung dan Wending Hall duduk bersila dan berlatih. Fu Chasu ingin sekali menyentuh penghalang rangkap 3 Gaodauzu, tiba-tiba membuka matanya, lalu bangkit dan mengambil langkah besar keluar dari aula. Wosh, wosh. Pada saat ini, sinar cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi 130 pemimpin sekte tingkat tinggi di wilayah leluhur Tao dari Fu Chasu. Di antara 130 orang, yang terendah adalah kesempurnaan agung alam leluhur Tao, dan yang tertinggi adalah kesempurnaan agung alam leluhur Tao. Di antara mereka, ada 2 orang yang wilayah leluhurnya penuh. Kedua orang ini adalah pengorbanan besar dan pengorbanan kedua Dongzu Shenzong. Berdengung.
Dalam keterkejutan kekosongan, seorang lelaki tua berambut putih keluar dari Fuchasu dari udara tipis dengan bau yang kuat dari wilayah Tao tertinggi. Orang tua itu bukan orang lain. Adalah Dewa Dongzu yang melindungi keluarga, Sun Wuliang. Sun Wuliang dipromosikan ke tingkat pertama wilayah Gaodaozu 2 juta tahun yang lalu. Sekarang, selain Fuchasu, yang merupakan wilayah Gaodaozu tingkat kedua, Sun Wuliang memiliki kekuatan tertinggi, diikuti oleh pemujaan besar dan pemujaan kedua. Tuan, apakah Tan Yun dan Fang Zixi akan datang? Tanya Sun Wuliang. Aku tidak tahu. Mari kita tunggu pemimpin sekte kita melihatnya. Fuchasu melepaskan akal sehatnya dan segera menyelimuti seluruh sekte Dewa Dongsu. Melalui indera ilahinya, Hanting, tetua tertua dari gerbang dalam, dikunci di puncak di bawah bel psikis gerbang luar. Hanting, tapi kamu membunyikan lonceng suci penyaluran. Suara Fuchasu melekat di Hanting. Hantingang menatap langit yang kosong, tiba-tiba berlutut, gemetar dan berkata, laporkan kembali ke Patriark. Ini adalah bel psikis yang dibunyikan oleh bawahannya. Alasannya adalah bahwa Tan Yun dan Fang Zixi menyerang, dan mereka mencoba untuk memecahkan ruang. Gerbang waktu di depan gerbang gunung. Berapa banyak orang yang datang? Suara Fuchasu terdengar lagi. Laporkan kembali ke Patriark, hanya Tan Yun dan Fang Zixi. Hanting berkata, menawarkan token itu lagi dan membuka layar. Setelah mencapai Gunung Suci, Fuchasu mengamati alam Tan Yun dan Fang Zixi melalui pengetahuan ilahinya, dia tersenyum. Tawa itu mengandung makna bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan. Suara bergulir ditransmisikan ke semua telinga Dongzu Shenzong. Jangan panik, Tan Yun hanya 5 aspek dari tanah suci Tao, dan Fang Zixi hanya 1 aspek dari tanah leluhur Tao tertinggi. Patriark saya dipromosikan ke Gaodaozu tingkat kedua sejuta tahun yang lalu. Mereka datang ke sini untuk mencari kematian mereka sendiri. Mendengar pidato itu, seluruh Dongzu Shenzong mendidih, dan sorak-sorai, dan teriakan yang tak terkendali terdengar satu demi satu. Bagus sekali. Saya pikir Tuhan kita adalah leluhur Tao tertinggi. Ternyata Tuhan sudah menjadi orang kuat yang legendaris. Ya, bahkan jika kita tidak membutuhkan tindakan pemimpin kita dapat menghancurkan Fang Zixi dan Tan Yun dengan Santo Wali 1 kali dan persembahan 2 kali yang kuat dan legendaris. Fang Zixi dan Tan Yun masih ingin menyerang Dongzu Shenzong kita. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Tan Yun, bajingan ini, Yi Rong menjadi tetua dari pintu dalam. Dia membunuh kami tuan muda dan 15 tuan muda, jadi kita harus menangkapnya dan mencabik-cabiknya. Tidak, itu terlalu murah untuk Tan Yun. Menurut saya, dia harus dipenjara dan disiksa siang dan malam. Sulit baginya untuk ingin mati. Sementara para murid berbicara, Fuchasu telah memimpin 130 orang kuat di alam leluhur Tao, seperti Santo Pelindung dan pengorbanan besar, untuk membunuh Yi Lingran dan terbang menuju gerbang gunung. Dalam perjalanan, pikiran Fuchasu terus memikirkan adegan kematian tragis 16 putranya. Jutaan tahun yang lalu. Kebencian dan kemarahan menelan saraf Fuchasu. Dia tidak sabar untuk membuat Tan Yun frustrasi. Dalam sekejap, di depan gerbang gunung Shenzong di Dongzu, Tan Yun masih mengamati gerbang ruang waktu di atas kepalanya. Tan Yun, bagaimana kabarmu? Fang Zixi bertanya. Segera, Tan Yun menatap pola larik terlarang di pintu Dewa Ruang Waktu dan berkata, aku bisa membuka pintu Dewa Ruang Waktu paling banyak sebentar. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun jatuh, tiba-tiba, seorang tua suara penuh amarah keluar dari pintu Dewa Ruang Waktu. Jangan tunggu, tidakkah kamu ingin membunuh pemimpin sekte dan mencuci sekte Dewa Dongsuku? Tuanku, buka pintu ruang dan waktu dan lengkapi dirimu. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, pola susunan terlarang di pintu Dewa Ruang Waktu tampaknya hidup kembali. Perlahan, pintu Dewa Jutaan Kaki terbuka. Suara mendesing. Fuchasu memimpin dalam terbang keluar dari gerbang Dewa Ruang dan Waktu dan berdiri di udara. Wosh, wosh. Kemudian, Sun Wuliang, mayor pertama di wilayah Gaodaozu, terbang keluar dari gerbang Dewa Ruang Waktu dengan persembahan besar dan kedua di wilayah Daozu dan muncul di belakang Fuchasu. Kemudian, 128 orang kuat dari tingkat pertama hingga ke-9 dari wilayah leluhur Tao terbang satu demi satu.
Fang Zixi mengangkat kepalanya dan melirik kerumunan. Dia tiba-tiba tampak bermartabat dan berkata, Tan Yun, cucu suci pelindung Dongzu Shenzong, orang ini adalah leluhur Tao yang paling penting, dan saya tidak dapat melihat pencapaiannya di Fuchasu. Terkejut, Tan Yun menatap Fuchasu dan berkata, Sisi, Fuchasu adalah leluhur Tao tertinggi kedua. Aku akan berurusan dengannya nanti. Fang Zixi mengangguk dan berkata, oke. Pada saat ini, Fuchasu menatap Tan Yun, dan matanya mengungkapkan niat membunuhnya. Kamu bajingan anjing, membunuh 16 putra Tuhan kita. Hari ini, Tuhan kita akan menarik otot dan tulangmu. Kemarahan Tan Yun menyelimuti seluruh tubuhnya ketika dia memikirkan fakta bahwa Fuchasu secara paksa membawa Su Bing pergi ke alam semesta yang lebih rendah dan memenjarakan wanita Su Bing di tepi danau dewa di Dongsu. Mata Tan Yun merah, dan permusuhan di mata bintangnya merajalela. Ya, saya membunuh 16 putra Anda. Saya pikir Anda pasti sangat merindukan mereka. Hari ini, aku akan mengirim ayah dan anakmu bersama setelah aku menyelesaikan perbuatan baikku. Mendengar pidato itu, Fuchasu marah dan mengabaikan Tan Yun. Dia melihat ke belakang dan berkata dengan suara kasar, pelindung utama, Anda berurusan dengan Tan Yun. Ingatlah untuk hidup. Fang Zixi akan berurusan dengan Patriark. Ya, begitu Sun Wuliang berbicara, dia dipotong oleh Tan Yun. Fuchasu, lawanmu adalah aku. Kamu punya nyali untuk berguling dan bertarung denganku. Bajingan sialan, kupikir kamu bisa cukup tangguh. Ketika Fuchasu gemetar karena marah, Sun Wuliangmu berkata dengan suara yang dalam, Anda tidak perlu memperhatikan dia, Tuhan. Juga, kamu bisa berurusan dengan bawahan mereka. Kamu tidak harus melakukannya. Jika kamu turun untuk berurusan dengan Fang Zi, biarkan pengorbanan besar dan pengorbanan kedua menangkap Tan Yun. Setelah mendengarkan ini, Fuchasu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, pelindung suci berurusan dengan Fang Zi, dan yang lainnya pergi untuk memotong tangan dan kaki Tan Yun yang patah. Bawahan patuh. Setelah matahari Wuliang menerima perintah, kekuatan Daozu kuno dan tinggi mengalir keluar dari tubuhnya. Cambuk panjang dengan atribut kuno keluar dari udara tipis dari tangan kanannya yang kurus. Wah! Ledakan. Langit runtuh. Sun Wuliang mengayunkan cambuknya, merobek kehampaan, menukik ke bawah, dan menarik Tan Yun dan Fang Zixi ke puncak. Tan Yun, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Cukup merasa nyaman berurusan dengan Fuchasu. Tubuh Jiao Fang Zixi dipenuhi dengan kekuatan leluhur Tao tertinggi dan menawarkan pedang ilahi. Saat hendak menyerang, suara Tan Yun terdengar di benaknya, Sisi, jauhkan medan perang dari gerbang gunung. Bagus. Fang Zixi, memegang pedang ajaib, berubah menjadi busur dari puncak gunung dan dengan cepat melintasi pegunungan. Tan Yun melakukan langkah surgawi Hongmeng dan menghilang dari udara tipis dari puncak-puncak. Saat berikutnya dia muncul di atas pegunungan di dalam dan di luar puluhan ribu makhluk abadi. Bang, boom. Setelah cambuk dan tenda Sun Wuliang dievakuasi, ada suara yang memekakan telinga, debu memenuhi gerbang gunung dan runtuh. Mau kabur, bermimpilah. Sun Wuliang, dengan rambut putih mengambang, mengejar Fang Zixi. Fang Zixi sengaja melambat. Setelah matahari Wuliang menyusulnya, dia melepaskan pedang besar dan bertarung sengit dengan matahari Wuliang di atas pegunungan. Boom, boom. Untuk sesaat, langit di atas gerbang gunung ditelan oleh pedang dan cambuk pencakar langit yang tak berujung yang menyebarkan bau yang mengerikan. Kekuatan besar dari wilayah berat yang kuat legendaris adalah penghancuran gunung dan bumi dan langit. Pada saat yang sama, Fuchasu, berdiri di udara di luar pintu Dewa Ruang dan Waktu, marah dengan Tan Yun dalam kehampaan di dalam dan di luar keabadian. Dia menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kamu lakukan untuk pengorbanan besar itu? Di hati Fuchasu, Tan Yun yang tidak percaya pada 5 aspek tanah suci, bisa menjadi lawan dari pengorbanan besar dan lainnya. Menurutnya, alasan mengapa Tan Yun memiliki keberanian untuk datang ke sini adalah karena dia mengandalkan Fang Zixi, yang paling penting di wilayah leluhur tertinggi Tao. Sekarang matahari Wuliang telah menjerat Fang Zixi. Tan Yun tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dalam menghadapi pemujaan besar dan lainnya. Melihat pengorbanan besar dan lainnya, Tan Yun menghadapi 130 orang kuat di alam leluhur Tao,
seperti orang bodoh, dan berdiri diam di udara, membiarkan dirinya dan orang lain mengelilinginya di udara. Anak Tan Yun. Tubuh persembahan agung dipenuhi dengan suasana penuh alam leluhur Tao, menatap Tan Yun dengan senyum muram, apakah kamu masih mengenali persembahan agung ini? Ya, tentu saja, Tan Yunpi berkata sambil tersenyum, apakah? Limbah. Hidung pengorbanan besar itu bengkok. Jika penyihir itu tidak menyelamatkanmu, kamu akan terbunuh oleh pengorbanan besar. Bisakah kamu masih berdiri di sini dengan sombong? Aku ingin kamu terlihat baik kali ini. Tepat ketika pengorbanan besar akan dimulai, seorang santo tertinggi 6 kali lipat dari alam leluhur Tao menawarkan tombak ilahi. Kekuatan Patriark Tao meletus di tubuhnya dan memimpin dalam membunuh Tan Yun. Bagaimana kamu bisa membunuh ayam dengan pisau sapi dalam pengorbanan besar? Cukup untuk menyia-nyiakannya. Mendengar pidato itu, pengorbanan besar itu memikirkan adegan pertarungan dengan Tan Yun ketika dia berada di lautan sihir. Dia berteriak, jangan meremehkan musuh. Kamu bukan lawannya. Cepat kembali. Persembahan besar itu tepat waktu, tetapi masih terlambat. Suara mendesing. Pada saat ini, Tan Yun, dikelilingi oleh yang kuat di tengah, tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, orang bijak tertinggi yang membunuh Tan Yun membuat suara panik yang ekstrim, dan tinju tumbuh dengan cepat di depan matanya. Bang! Kepala orang suci tertinggi dihancurkan oleh tinju Tan Yun, dan jiwa serta janin semuanya hancur. Ketika tubuh tanpa kepala jatuh, itu disentuh dengan lembut oleh jari-jari kaki Tan Yun, dan seluruh tubuh berubah menjadi kabut darah dan menghilang dalam angin kencang. Ho ho! Angin menerbangkan rambut putih Tan Yun dan menutupi matanya, tapi dia tidak bisa menutupi niat membunuh di matanya. Dalam pikiran saya dihantui oleh adegan bahwa orang suci tertinggi dibunuh oleh tangan dan kaki Tan Yun. 90 pejabat tingkat tinggi di bawah tingkat ketujuh wilayah leluhur Tao yang mengelilingi Tan Yun gemetar, dan mata mereka menunjukkan warna kepanikan yang tak terkendali. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun, tanah suci Tao 5 kali lipat, begitu kuat.